RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Asalnya dari kota mana ya? Yuk nanya sampai terkabul. Terkabul. Yuk nanya sampai terkabul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya dari Cirebon, Pak Haji. Cirebon. Waktu bulan yang lalu saya dibilangnya sama Pak Haji tuh, apa namanya, ngarepin, Hah? mengharap. Oh, mengharap. Iya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh mengharap, kata Pak Haji. Ibu sih mengharap, ya emang saya mengharap Pak Haji ya. Nah tapi setelah saat itu, kata Pak Haji jangan mengharap. Jangan. Lalu setelah itu saya terkabul. Apa hajat ibu kalau saya boleh tahu? Hajatnya ya kayak raya. Apa? Biasa kayak raya ya Pak Haji. Ya. Nah itu tetapi bukan saya yang dapat, anak saya yang diberi mobil sama mertuanya. Wow. Kalau saya boleh tahu, ibu meraktekin ilmu RD apa kalau saya boleh tahu? RDAY mandi pagi, mandi jam 00, tapi kadang nggak jam 00 lebih, jam 1 gitu Pak Haji bangunnya tuh. Lalu biasa senyum-senyum 41, lalu sholat, terus apa namanya, celana dalam yang situ gini-giniin cantik. Ya digosok. Ya, 99 saya kan kali. mau mandi kan celana dalamnya ganti ya Pak Haji ya. Lalu bilang cantik, hilang keriput. Tapi banyak orang yang bilang, nih, kok cantik ya? Ibu umurnya berapa? Umurnya 57. Ini saya ngeliat ibu ngaceng. Nih ngaceng nih. Berarti kan luar biasa ya. Ini saya bisa ngaceng nih Bu. Ibu Murdia tuh cantik. Berarti kan ya, hasilnya luar biasa. Makanya buat ibu-ibu yang usianya 50 tahun ke atas, daripada pakai krim malam, krim siang, kan beli nggak murah, minimal 200.000, 300.000. Udah itu nanti muka kita kanker, nanti muka kita radang, takut kena kanker. Iya, namanya orang dagang kan, jualan, dia bilang bening, ya sekarang, besok bohong. Nah udah pakai celana dalam aja, yang alami. Iya, setiap mandi malam-malam tuh saya bilang cantik, hilang keriput. Ibu walaupun 57, bapak-bapak boleh lihat agak mendingan loh Bu, dibandingin orang yang di pasar. Wow. Bapaknya aja tuh yang paling depan nih, pojok sampai giginya copot. Tuh copot. Ilmunya Pak Haji. Nih, mana giginya? Kasih lihat. Tuh copot tuh. Wow. Kalau wow. Jadi terus ya digosok ya. Iya, setiap kalau mandi tidur, setiap mandi saya kan ganti baju, ganti celana, ya gitu. Baru ditaruh di tempat baju kotor ya. Lalu 99 Bu. Iya 99 Pak Haji. Ya, saya asmaul husna. Iya. Malah kalau bisa Bu, di samping Ibu ngomong cantik, kenapa Ibu nggak ngomong semua laki-laki yang lihat saya kasih saya duit? Oh iya. Semua orang yang lihat saya, Oke, Pak Haji, isi dompetnya dititipin ke saya. Gitu. Nanti semua orang yang lihat Ibu bawaannya pengen nitipin dompet. Ada bon utang. Iya, makasih Pak Haji. Jadi bapak ini yang utang, ibu yang harus bayar. Jadi ucapan dada doa, jangan cantik aja. Semua orang yang natap saya, kasih saya uang, kasih saya uang, kasih saya modal. Nanti orang pada
nitip modal ke ibu. Iya. Ada, Bu. Orang yang koruptor kan banyak Bu di Indonesia. Iya. Nanti duitnya dititipin ke ibu. Iya. Karena koruptor Iya, para koruptor dia. di Indonesia, Titipin ke nanti sana. dititipin ke ibu. Uangnya segudang ya Pak Haji. Iya, ibu nggak usah kerja. Dibuka titipan buat uang-uang koruptor. Gitu. Terus ya Bu dipertahanin ya. Iya. Terus apalagi ibu meraktikin ilmu RD? Ya, Apalagi? baca Quran. Baca Quran. Lalu saya tahajud dulu baca Quran. Tahajud, baca Quran. Lalu saya dulu memang sering tahajud ya Pak Haji ya. Dulu waktu sebelum kesini tuh, dulu sering tahajud. Tapi udah selesai, lalu saya nggak tahajud. Ternyata nggak boleh meninggalkan tahajud tuh Pak Haji. Jadi ya Allah, saya alhamdulillah saya tuh ilmu dari Pak Haji melanjutkan tahajud, memulai lagi gitu loh. Seharusnya nggak boleh meninggalkan. Saya udah meninggalkan ada berapa tahun gitu, 2 tahun nggak tahu gitu loh Pak Haji, meninggalkan Sekarang tahajud. dilanjutin lagi. Sekarang dilanjutin lagi. Mau saya terusin terus gitu tahajudnya gitu. Iya, jangan bolong ya. Iya. Baca Qurannya dikerjain nggak? Iya, kenapa Pak Haji? Baca Qurannya. Baca Quran. Ya dapat 3 juz gitu tuh. Semalam Pak Haji nggak sampai saya 12 juz tuh. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan 3 juz paling dapatnya Pak Haji. Boleh. Nih Bu, Lalu sekarang saya ada pertanyaan Pak Haji. boleh. Pertanyaan saya mau menjual tanah Pak Haji ya. Tapi Kenapa Pak tanahnya Haji setiap dijual? ada orang yang menjual tanah, saya lihat YouTube tuh Pak Haji ya, YouTube tuh. Selalu kenapa ngapain dijual kan Pak Haji selalu bilang begitu Iya. kan. Iya. Enggak, soalnya tanah saya tuh depannya saya tuh bos gitu Pak Haji ya. Jadi tanah saya itu pengen dibeli. Ada berapa tanah kapling tuh Pak Haji pengen dibeli. Sampai mau ditutup gitu loh Pak Haji. Jalannya tuh kan kapling ada jalannya Pak Haji. Ya. Kapling tuh, tapi jalannya ditutup oleh bos itu, nggak ada yang berani. Jadi ya udahlah dijual aja lah sama bos itu. Jangan dijual. Ibu praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya ditingkatin. Nanti di depan tanahnya ibu yang orangnya mau nutup, nanti almarhum ibu tinggal melayat ke situ. Oh iya. Udah, jangan dijual. Iya. Kan ibu punya anak, Iya. punya cucu nanti. Iya. Harga tanah makin mahal. Iya. Dan nggak usah, biarin aja. Ibu paksain bangun jam 00. Iya. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau dia ditutup jalannya, ditutup rezekinya, Iya, itu yang ditutup. nutup mati Bu, hitungannya hari. Iya. Nggak sampai minggu. Iya. Gitu. Iya. Saya setuju kalau ibu nanti dikerjain, nanti dia mati, nggak usah disantet, dia kerjain. Iya. Nanti kalau bisa rumahnya bos itu jadi milik ibu, semuanya bisa lah. Kayak Gimarko, kontrakannya 21 pintu, rukonya 15. Iya. Cuman praktekin ilmu RDAI. Nah, ibu coba praktekin dulu. Iya. Jadi jangan dijual. Saya nggak setuju. Oh, iya. Saya kan butuh duit Pak Haji. Nanti orang yang bangun jam 00, mandi, senyum, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Iya, saya selalu kepengen, di atas. Saya kepengen begitu Pak Haji. Nah makanya kerjain dulu. Iya Pak Haji. Nanti kalau ibu baca Qurannya 12 juz, Iya. saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Iya. Kayak Roni. Iya Pak Haji. Nah, kerjain. Jadi nggak usah kerja, nggak Iya. usah lah. Itu aja. Bangun jam 00. Iya. Apalagi kalau ibu Tapi- mandinya pakai mandi pandan. Iya. Apa Pak Haji? Saya Mandinya nanti mandi pandan. kalau punya uangnya dari mana? Saya Dari Allah lah. guru Maksud SD. dari- Saya guru SD cuma gajinya 33 juta. Itu kan dunia. Akhiratnya dari Allah Bu. Iya. Bu, tadi dapur ngomong, Pak, besok kan bulan Ramadan. Kebutuhan untuk bikin buka puasa anak yatim, beli pisang, sirup, apalah makanan. 1 bulan butuh 100 juta Pak. Selama 30 hari buat buka puasa anak yatim butuh 100 juta.
Gue bilang nanti juga ada yang ngasih uang 100. Iya. Tadi siang jam 12 ada yang ngasih Iya, ada yang 100 ngasih. juta. Namanya Mbak Lisa. Iya, iya. Nah, mau saya. Iya, mau saya begitu, Ucapan Pak. adalah doa. Iya. Jadi ngomong, Pak Haji, iya. pasti saya punya penghasilan 1 miliar. Gitu, jangan tahu dari mana. Iya, iya. Saya juga nggak tahu dari Iya. mana. Iya, yang tadi aja udah bilang ada uang segudang ya Pak Haji. Iya. Ya, bisa. Iya, bisa. Jadi itu jangan dijual. Iya. Pak, ini berlaku semua. Paksain bangun jam 00, paksain senyum, Iya. paksain mandi, paksain tahajud, Iya. paksain baca Quran walaupun cuman buka-buka Al-Quran nggak Iya. baca, yang Iya. penting dibuka. Tapi lama-lama jadi lancar. Iya. Lama-lama jadi lancar. Yang tadinya saya pelan-pelan gitu Pak Haji ya. Sekarang agak lancar, Lancar. gitu. Iya, iya. Nanti saldonya di bawah 1 miliar. Iya, Bu. iya, iya, iya. Lumayan tanpa Iya, kerja. amin, amin. Jangan kalah saat Kabul, iya. gurunya bisa, Iya. masa muridnya nggak bisa. Iya, iya. Tadi saya bilang sama orang dapur, tuh tadi dari Mbak Lisa dapat 100 juta. Kok udah cepet Pak Haji? Dapatlah. Terus dapat lagi dari Mbak Lena, Darawati Utasuhud, Malaysia, 100 juta juga. Jadi saya serahin tuh duit di dapur 200 juta buat acara buka puasa. Ibu juga harus bisa, Iya, Pak. saya bisa, Iya. muridnya Iya. harus bisa. Ya, ada lagi? Iya, udah sementara itu dulu Oke, Pak Haji. nanti nanya lagi boleh ya? Iya. Yuk, Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya. Haji, saya Aib Saipullah. Namanya siapa? Aib Saipullah. Aib Sapuloh. Iya. Pertanyaan apa loh? Ini Pak Haji mau nanya kalau total ya berapa kali tuh? 99 kali. Iya. Tapi alhamdulillah 9 kali juga nih udah pada ngasih gitu kan. Oh benar? Benar. Tepuk tangan dong. Wow. Lo meraktek ini gimana? Meraktek ini? Deketin mic-nya. Deketin Iya. mic-nya. Iya. Meraktek ini gimana? Meraktek ini Ya gimana? di total. Deketin. Ngomongnya deketin mulutnya. Di total gini Pak Haji 9. Bukan siapa? Istri. Oh iya? Iya. Ngomongnya gimana? Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih uang gitu kan. Dan hasilnya? Ada tadi juga kan si ibu yang dari Malaysia tuh ngasih orang-orang pada dikasih 1 ringgit, saya alhamdulillah 20 dolar, 20 ringgit. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya riadoh saya Pak Haji. Berarti alat kelamin kamu berfungsi ya? Alhamdulillah berkat Pak Haji. Hah? Berkat Pak Haji. Berkat bayi. Iya. Lo yang meraktekin, lo yang dapat duit. Tapi bener sama istri kamu Bener di muka. belum 99 kali. Belum. Baru 9 Nih. 9 kali doang. Iya, ini kan mau coba 99 kali. Gitu kan, ini akan kemarin juga orang Jambi, ya alhamdulillah. Dia mau suruh anak sekolah anak sekolah saya disekolahin di sana nyampe kuliah. Mau dibiayain. Dahsyat bener. Wow. Bu, ibu setuju gak dicocol ke muka ibu? Gak apa-apa, minjem. Boleh, Pak. Siapa yang mau? Gak mau. Kan suruh Pak Haji ya. Iya. Siapa yang berani cocol pakai alat kelaminnya bapak ini, saya kasih 100 juta. Berani gak? Oh jadi bini lo megang alat kelamin lo dicocol di mukanya Iya, baru Pak Haji. 9 kali? Iya. Belum 99 kali? Belum. Kan belum tahu, baru tahunya 9 kali. Oh. Berarti nggak salah ya gue ngajarin tamu-tamu RDAY. Enggak. Yang goblok tamunya belum praktek ya? Iya. Udah protes. Iya. Tadi salah satunya protes. Pak Haji, aku kok saldonya segini aja, dipraktekin belum nyocok. Digini. Iya. Gitu. Dikencot. Iya. Istrinya nih. Bos,
Coba kasih mic-nya istrinya sama lakinya madep sana, lu cerita berdua. Nggak apa-apa, sini maju. Testimoni. Enggak apa-apa, ngomong doang. Testimoni. Sorot man mukanya man. Jangan nyorot ke gua man. Testimoni saya meraktekin ilmu RDA, coba madep sana. Sini di sini. Sini. Nah, sini nah. Nah, lo praktekin ilmu RDA apa? Hajatnya terkabul. Nggak apa-apa, ayo. Ayo. Saya dulu, istri dulu Pak Haji. Deketin. Siapa aja dulu? Ayo. Ini dari pertama aja ya Pak Haji. Deketin Miki. Dari pertama aja ya. Yang pertama ibadah ekstrim saya lakuin. Alhamdulillah, terus celana yang 9 hari nggak diganti, taruh di muka, alhamdulillah dapat kunci kontrakan tuh. Ada dibayarin kontrakan sama orang Sitoraja. Nah, yang kedua saya dapat itu lagi Pak Haji, dikirim uang lagi sama orang Jambi. Nah, tadi orang Jambinya kirim lagi uang, disedekahin di sini nih. Alhamdulillah baru pertama ketemu kan, itu celana dalam yang dibalik itu 9 hari taruh di muka. Nah, udah gitu terus diajarin lah yang dicocol-cocol itu kan. Iya. Gimana nyocolnya? Terus sambil itu kan dicium-cium gitu. Itunya 9 kali. Yang dicium apa? Itu yang depannya. Iya. Oh iya. Nah, udah gitu dari itu terus aja ada yang ngasih uang kan. Suami ada yang ngasih, saya ada yang ngasih. Emang kesini kita berdua nekat nggak ada uang. Dari pertama datang ke sini sama Pak Haji dikasih uang 500.000 ya saya sedekahin lagi ke anak yatim kurung. Terus pakai bayar utang 100.000, sekarang sisa 250.000 Pak Haji. Cuma centongnya belum punya. Kata Pak Haji mau dikasih, tuh kru katanya enggak, ke Pak Haji aja langsung. Enggak katanya. Ya sampai sekarang belum ada centong. Tapi saya meraktekin ini Pak Haji, uang yang 250 saya taruh di tangan. Saya gini-gini aja ya, pakai tangan kanan gitu. Iya alhamdulillah, subuh-subuh ada yang ngasih uang 125.000 ke tangan saya. Terus ada yang ngasih lagi ya 50.000 terus aja. Sampai orang itu tuh Pak Haji Jakarta, dia kesini yang sama Pak Haji dipoto di bawah, dia ngasih kasur buat dikontrakan. Alhamdulillah. Ada aja gitu Pak Haji. Nah, waktu kamu meraktekin ilmu RDAY, pegang kamu ngomongnya apa kalau saya boleh tahu? Saya pertama itu suami, saya yang ngaminin. Nah, suami. Yang nyocol ke buka kamu siapa? Saya lah. Kamu megang? Iya. Cocol? Iya. Oh. Yang ngomong? Suami, saya yang ngaminin. Ngomongnya apa suami? Kalau aku banyak ada yang ngasih uang aja gitu Pak Haji. 10 Ada yang ngasih miliar. uang, ada Iya, yang ngasih uang, ada yang ngasih uang. Iya, terus Posisinya dia tidur, apa kamu tidur waktu nyocol? Saya jongkok, suami berdiri. Oh iya. Coba praktekin biar bapak dan ibu tahu gimana meraktekin, coba dong. Ayo Kremik, anggap aja. Kali ini Pak Haji mau meraktekin lagi biar dapat 100 juta kan? Ya. Ijabah ya. Ya. Iya, gitu. Coba praktekin, nih Kremik lu gimana? Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong. Ayo, gimana? Ngucapnya gimana? Ya. Nempelin di pipi gimana? Pegang dulu gitu kan. Ya. Terus bilang Sorot, Man. Alhamdulillah 9 kali. Terus atas izin dari doa Allah ke rumahnya anak yatim, kanang embe pimpinan Bapak Haji Dwi ya gitu. Ya udah gitu udah dicocol-cocol, yang terakhirnya di sun-sun kayak Pak Haji muah gitu. Udah. Iya kan kayak gitu. Iya. Iya bener Pak Haji, bener betul. Ya, terus orang Jambi kan nelpon, dia transfer uang 250.000 buat ke Jakarta, dia bawa saya ke Monas. Waktu hari Minggu. Terus nelpon ke anak saya, suruh sekolah di sana. Terus orang Jambi juga, ini Pak Haji tadi ada kabar baik. Dia kan sedekah yang uang seisi dompet itu waktu hari itu. Sekarang dia ada yang mau beli tanahnya 500 hektar. Alhamdulillah Pak Haji. Kata dia nanti tolong bilangin ke Pak Haji sama yang 2.000 hektar itu. Nah, terus anak saya suruh sekolah di sana. Saya suruh udah lebaran ke sana dikasih rumah 1 sama dia. Kata dia ikut aja ke sana gitu. Nah waktu kamu megang. Tapi alhamdulillah ya kalau dipraktekin bener
sama ibadahnya Yakin, benar, yakin. yakin gitu ya. Saya di sini udah berapa hari, 20 hari nggak pegang uang, tapi tetap bisa aja. Waktu bawa anak makan, jajan, anak gak kekurangan. Terus mau pulang ke Bandung, pasti saya ada yang nganterin, pasti saya ada yang ngasih ongkos. Ada Pak Haji, alhamdulillah. Dari sana ke Bandung ke sini bawa uang 150.000. Ya, hari ini juga ada tuh si ibu itu yang mau kasih kompor. Tadi saya bilang gini Pak Haji, pasti rumah kontrakan yang kosong jadi isi, kata saya kan gitu ya. Ya alhamdulillah tuh si ibu itu tadi. Nanti saya mau kesini lagi katanya, mau bawa kompor sama dapur. Kamu apa yang kekurangannya gitu? Bener Pak Haji. Jadi Alhamdulillah. dahsyat benar dong ilmu RDAY. Bener. dong. Bener. Mandi pandan nggak pernah bocok bolong gitu ya. 9 lembar itu Pak Haji, jam 00 nih. Sekarang tamu-tamu RDAY kalau pengen pandan suka ke suami saya. Alhamdulillah iya. Iya Pak Haji. Rezekinya ada aja. Iya ada aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Yuk, boleh duduk lagi. Ya, Yuk, makasih, Pak Haji. Ibu apa pertanyaannya? Tinggal centongnya Pak Haji. Iya, nanti dikasih centongnya. Ya, nanti dikasih. Yuk. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumi dari Depok. Ya. Sebenarnya ini baru pertama kali saya datang ke tempatnya Mbah Haji. Sebelumnya saya dapat share dari saudara terkait dengan video dari Pak Haji. Di situ dari beberapa tahun kemarin saya sudah melakukan celana dalam terbalik dengan permasalahan yang ada. Jadi saat ini saya mengalami musibah, yaitu saya ditipu ratusan juta. Di sini saya nekat datang ke sini ke Pak Haji. Saya ingin bertanya kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi ini semuanya, Ibu karena punya suami gak? enggak. Ya udah, colek alat kelamin, taruh di bibir. Colek alat kelamin, taruh di bibir. Hajat ibu apa? Ucapin tiap hari. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Itu. Ada lagi? Untuk yang mandi itu memang udah saya lakukan tapi tidak begitu rutin. Tapi insya Allah setelah ini saya mau akan lakukan secara Ini kan tadi mbaknya cerita. Orang yang mandi pakai pandan tiap hari, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba aja praktekin dulu. Kan udah ada contohnya banyak. Iya. Mandi pakai pandan tiap hari, saldo tabungannya nggak pernah di bawah 1 M. Terus untuk menghadapi nasib kita tertipu itu gimana Pak Haji biar bisa ikhlasnya itu? Apakah kita anggap sedekah atau bagaimana? Sedekah apaan lu, orang ketipu sedekah. Ya gobloknya kita lah, gobloknya gitu. lu. Bukan karena kelebihan kita. Nggak ada, itu orang blow on. Siksa kubur lo pasti masuk. Nggak ada, mana ada orang ketipu bilangnya yang penting gue ikhlas. Ikhlas apaan, lo ketipu, nggak ada hubung. Udah biarin aja, lupain. Nanti kan Allah kasih caranya lagi ganti. Oke? Jadi yang harus saya lakukan tadi, yang mandi malam, baca Quran. Iya. Mandi malam, baca Quran, tahajud. Terus nanti Allah kasih yang lain. Amin. Makanya kita nih paling goblok sedunia. Salah investasi udah biasa. Ketipu orang udah biasa. Duit dipinjam orang udah biasa. Giran dipaksa suruh sedekah 1 hari 1 juta. Ngomong mulu nih di grup. Nah, itu tadi yang saya rasakan di sini Pak Haji. Saya kayak ditampar gitu ya Pak ya. Ya iyalah. Kemarin saya begitu Salah investasi udah biasa. Duit dipinjam saudara kandung nggak dipulangin udah biasa. Ketipu biasa. Sekarang dipaksa sama RDAY suruh sedekah subuh 1 juta. Waduh, ngomongnya kasar bener di grup. Tapi dengan Itu kondisi gue bilang netizen namanya. Tapi dengan kondisi saat ini kan saya lagi terpuruk nih Pak Haji. Ya? Maksain, lo punya duit berapa sedekahin, maksa. Gak Meskipun bakal itu bukan mati. uang kita sendiri, nggak apa-apa. Kita paksain gitu. Kalau bisa lo korupsi, uang korupsi lo sedekahin. Nggak apa-apa ini benar. Boleh lah, masa nggak boleh. Gitu. Lo jangan kalah sama si Pitung, tau gak Pitung? Pitung, pahlawan kita, orang Betawi.
gudang-gudang rampok, gudang-gudang Belanda dirampok, hasil rampokan sama pitung diapain? Sedekahin ke anak yatim. Kalau kita enggak, udah kita korupsi, hasil korupsinya disedekahin ke ibu yatim. Harusnya kemana? Ke anak yatim. Ini sedekahnya ke ibu yatim. Ya pada ketangkep, goblok. Ibu yatim tuh nggak cocok disedekain. Ibu yatim tuh cocoknya diapain? Dikawinin. Ya. Oke, makasih Pak Haji. Assalamualaikum Apa-apa? Ayo, bebas. Nanya. Boleh nanya berapa kali boleh? 5 kali, 6 kali, 7 kali boleh. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Jamal dari Malang. Dari Malang. Ya. Pertanyaan apa Malang? Saya ini dalam persimpangan, apakah saya hijrah ini ke tempat kelahiran saya di Karawang atau lanjut di Malang gitu. Apa? Saya ini apakah hijrah kembali ke tempat kelahiran saya di Karawang atau tetap di Malang sana? Di Malang aja, ngapain lu balik ke tempat lahiran lu? Oh, ya. Gue lahirnya di Kemayoran, Bos. Di Serdang. Tapi gue nggak balik ke sono. Gue dibalik di mana? Di sini di Bogor. Udah di sini aja. Di mana? Malang. Di Malang udah. Oh, iya, iya. Gitu. Ya, itu Lo aja. kegiatan apa di Malang? Jualan, Hah? ngisi ke apa? Sales ngisi ke toko-toko gitu. Ya udah, di Malang aja sales. Berkarya di Malang, nanti lo kaya raya di Malang. Amin. Jangan balik lagi ke Kerawang. Amin, amin. Di Kerawang udah masa lalu aja. Ntar kalau balik kalau udah almarhum dikubur di Kerawang. Ya. Ya, itu Jangan balik di Malang. Kalau kaya raya tajam melintir. Amin. Assalamualaikum Lo nggak pernah balik Bos di Kemayoran? Nggak pernah. Sini aja. Udah aja. Berkibar nanti lo. Ya. Bisa? Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya ingat omongan Pak Haji yang katanya orang gila atau stres ya. Terus saya munajat sama Allah. Saya gini minta doa sama Allah. Saya minta aminin sama orang yang gila atau stres itu. Diaminin sama dia. Diaminin sama? Sama orang yang gila, yang stres. Orang gila. Iya. Diaminin. Diaminin. Amin, amin, amin 3 kali. Terus manggil nama saya. Nina sukses 3 kali. Nina sukses. Tahu kenapa bisa tahu nama saya ya, bingung. Karena alat kelamin lo ada tatoan Nina. Terus satu lagi saya minta yang kemarin privat, hari apa, harinya, waktunya jam berapa. Privat yang kemarin Nina tanya. Maksudnya? Yang kemarin Nina minta privat, Pak Haji, Nina minta privat. Boleh kata Pak Haji kan. Nah, harinya apa, jam berapa gitu. Di mana? Belum tahu. Oh, Belum tahu. Nanti dikabarin. iya. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Bapak.